Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya WR Study. Hari ini di video ini saya akan membahas tentang materi matematika SMA kelas 12. Matematika wajib ya ini ya, bukan peminatan ya, wajib. Nah, di sini bab satunya yaitu materinya dimensi 3. Nah, dimensi 3 ada 2 poin yang akan kita bahas penting, yaitu tentang yang pertama kedudukan. Sudah saya tuliskan ini ya, kedudukan. Yang kedua jarak. Yang kita bahas yang pertama dulu. Kedudukan ada 3 poin juga penting. Yang pertama itu titik, garis, dan bidang. Bedakan ya antara titik, garis, dan bidang. Oke. Nah, di sini kedudukan yang kita pelajari nanti ada 6 kedudukan. Kedudukan yang pertama titik dengan titik. Titik dengan garis ya, titik dengan titik. Titik dengan garis, titik dengan bidang, gitu ya. Terus garis dengan garis, terus garis dengan bidang. Nah, gitu. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok ada 5 ya? Kayaknya ada 6. Titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang. Oh, 5. Iya, betul 5. 5 kedudukan. Oke, lanjut langsung kita masuk poin yang pertama, yaitu kedudukan titik dengan titik. Kita bahas yang pertama, kedudukan titik dengan titik. Bam. Di sini ada sebuah bangun ya. Nah, titik dengan titik. Saya bahas kedudukan titik dan titik. Yang pertama kedudukannya yaitu saling berhimpitan. Nah, berhimpit. Ya, berhimpit. Titik A dengan titik A, gitu ya. Nah, mereka saling berhimpitan. Gitu ya. Oke, A dan A. Selanjutnya yang kedua kedudukannya saling terpisah. Terpisah antara titik A dan titik apa? Titik B. AC dengan bisa, AD juga bisa, AF juga bisa. Mereka saling terpisah, gitu ya. Oke, yang penting aku dan kamu tidak terpisah. Yang kedua, kedudukan yang kedua yaitu kedudukan titik dengan garis. Titik dengan garis. Nah, di sini ada yang pertama. Ada yang pertama yaitu kedudukannya titik dengan garis terletak pada, gitu ya. Terletak pada. Jadi di sini misalkan saya punya titik A, nah gitu ya. Terletak apa? Terletak pada garis apa ini? Garis AB, gitu ya. Titik A terletak pada garis AE juga bisa. Titik A terletak pada garis AD juga bisa. Oke, terletak ya. Nah, yang kedua titiknya terletak, bukan pada tapi di luar garis. Titik A, kita pakai titik A lagi. Titik A terletak di luar, ya. Terletak di luar garis apa? Garis BC bisa. Titik A terletak di luar garis, apalagi DC juga bisa, gitu ya. Dia terletak di luar garis. Selanjutnya titik dengan bidang. Titik dan bidang. Kedudukannya. Yang pertama, kedudukan titik dan bidang terletak lagi. Terletak pada bidang, gitu ya. Nah, misalkan titik A terletak pada bidang, gitu ya. Terletak pada bidang apa? Pada bidang A, B, C, D. Pada bidang apa lagi terletaknya? Pada bidang A, B, F, E, gitu ya. Ya, titik A terletak pada bidang. Yang kedua, kedudukannya titik A terletak di luar bidang. Terletak di luar bidang. Misalkan saya punya titik A, dia terletak di luar bidang. Bidang apa? Nah, di sini ada bidang C, D, G, H, gitu ya. Terus bidang mana lagi? Titik A terletak di luar bidang apa lagi? Bidang B, C, G, F, ya. Titik A-nya dia terletak di luar, bukan terletak pada, ya. Oke. Selanjutnya yang keempat, poin yang keempat yaitu kedudukan antara
Tadi sudah titik dan bidang, sekarang garis dan garis. Garis dan garis. Ini poin yang sering keluar ya. Yang pertama, kedudukan antara garis saling berhimpitan. Berhimpit. Nah, misalkan garis AB dan AB, ya berhimpit ya. Nah, dua, dengan sejajar. Kedua garisnya sejajar. Sejajar berarti garis AB dengan garis CD bisa. AB dengan apa lagi? Dengan EF juga bisa ya. Mereka sejajar, sejajar ya. Sejajar itu gini ya. Sejajar gitu juga bisa. Ya, sejajar gitu ya. Yang selanjutnya yang ketiga, kedudukannya berpotongan. Kedua garisnya saling berpotongan. Berpotongan. Misalkan ada punya garis AB berpotongan dengan gitu ya. Berpotongan dengan apa? Dengan BC. Nah, gitu ya. AB berpotongan dengan apa lagi? Berpotongan dengan AD. Ya, berpotongan itu istilahnya ketemu ya, bahasa gaulnya ketemu. Aku dan kamu ketemu, berpotongan, gitu ya. Yang keempat, bersilangan. Bersilangan. Bersilangan itu seperti ketemu tapi tidak ketemu. Nah, gitu ya. Seperti ketemu tapi tidak ketemu. Contohnya garis FB bersilangan dengan apa ini? Dengan CD, gitu ya. Nah, mereka seperti ketemu di sini, tapi tidak ketemu. Nah, FB itu di depan, tapi kalau CD-nya di belakang, gitu ya. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa lah. Selanjutnya yang kelima, garis dengan garis, terus garis dengan bidang. Garis dan bidang. Pokoknya ada 6 ya, tadi saya salah ya, ada 6 ya. Garis dengan bidang, tadi garis dengan garis, garis dengan bidang. Garis dengan bidang, misalkan saya punya kedudukan lagi yang pertama, garisnya yaitu terletak ya. Garis terletak atau berhimpitan ya. Terletak. Terletak pada bidang ya. Terletak pada bidang. Terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang. Terletak atau berhimpit ya. Berarti misalkan saya punya garis AB dan bidang apa ini? Dan bidang ABCD, gitu ya. ABCD. Yang kedua, pokoknya terletak dia, terletak atau berhimpit juga bisa. Terletak ya, ABCD terletak dia. Dia nempel gitu maksudnya. Terus keduanya garis dan bidang ini saling sejajar. Sejajar, gitu ya. Sejajar, garis AB itu sejajar gitu ya. Sejajar dengan bidang, dan bidang apa ini? AB sejajar dengan bidang apa? Bidang EF GH, itu ya, sejajar itu ya. Dia sejajar ini ya. Oke, sejajar. Nah, selanjutnya yang ketiga, kedudukannya apa? Menembus ya, menembus. Oke, menembus. Garisnya menembus. Misalkan saya punya garis AB dan bidang apa ini yang menembus? Dan bidang BCGF, iya betul, BCGF. Atau AB dengan bidang apa lagi? Bidang AEHD, iya, menembus ya. Jadi garis AB ini menembus, ya ini menembus, ya menembus di sini, itu ya. Nah, ini menembus. Bisa di sini, ini menembus. Ini menembus BCGF, berarti menembus di sini. Kalau AEHD di sini, AEHD ya, bidang ini. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang terakhir, bidang dengan bidang. Oke. Bidang dengan bidang. Bidang dan bidang. Yang pertama, kedudukannya mereka saling sejajar. Bidangnya sejajar ya. Sejajar. Misalkan saya punya ABCD. Sejajar dengan apa ini? Bidang ini ABCD dengan EF GH. Ya betul, EF GH. Terus misalkan saya punya ADHE, sejajar dengan apa? Iya betul, sejajar BC GF, gitu ya. Nah ini ya, ABCD di bawah, EFGH di atas, sejajar ya ini ya. Oke. Terus yang ADHE ini di sebelah kiri ya, BCGF di sebelah kanan, dia juga sejajar. Yang kedua, mereka saling memotong, dia memotong atau menembus. Kedua bidangnya menembus gitu ya, memotong bisa, menembus juga bisa. Misalkan saya punya ABCD
ABCD, dan apa ini? Memotong apa ABCD? ABCD memotong dengan BC GF. Nah, gitu ya. Mereka memotong ABCD di bawah sini ya, ABCD. Nah, BC GF-nya ini di atas ini. Nah, ini. Ya, jadi seperti dipotong gitu ya. Nah, dipotong gitu ya. Nah, kayak gitu. Kedudukannya ini sejajar sama memotong atau menembus. Itu yang kita pelajari tadi, kedudukan antara titik, garis, dan bidang di semester yang pertama, pertemuan yang pertama, dimensi 3 SMA kelas 12. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, atau subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.